Terkadang terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan mazhab yang lain. Bagaimana menyikapinya? Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Ketahuilah bahwa perselisihan para ulama dari sisi toleransi atau tidaknya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, perselisihan yang bersifat, yang sifatnya apa? Yang harus kita toleransi padanya. Kita hormati mereka. Kapan? Apabila dua-dua pendapat sama-sama berhujjah dengan dalil yang sahih dan tata cara pemahamannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka pada waktu itu kita saling menghormati, tidak boleh saling memaksakan pendapat kita. Contoh, masalah yang berhubungan dengan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i berpendapat baca Al-Fatihah di belakang imam hukumnya apa? Wajib. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca sama sekali di belakang imam. Imam Ahmad mengatakan kalau keras diam, kalau tidak keras baca. Masing-masing punya dalil, punya. Imam Syafi'i berdalil dengan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini umum. Man di sini harf, ya, termasuk huruf yang menunjukkan keumuman, yang mempunyai makna siapa saja. Pokoknya baik imam, makmum, siapapun yang sholat dia wajib baca Al-Fatihah. Sementara Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis apa? Bacaan makmum ditanggung oleh, kalau makmum ditanggung imam ya sudah selesai, nggak usah baca apa-apa. Imam Ahmad mengkompromikan. Kata Imam Ahmad, Al-Fatihah dibaca kalau imam tidak mengeraskan bacaan. Tapi kalau keras, diam. Karena Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengar dan diam. Masing-masing punya dalil. Dalam permasalahan ini, kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, ya. Dalam masalah ini tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Kamu harus ikut pendapat saya, tidak bisa. Kewajiban kita hanya menjalankan yang kita pandang kuat, selesai. Adapun memaksakan pendapat, apalagi menyesatkan orang lain, tidak boleh. Ini banyak permasalahan, Pak, yang terkadang kita lihat memang para ulama masih berselisih, tapi gara-gara ini kita masih malah bermusuhan. Ini tidak layak. Yang kedua, yaitu yang mungkin kita tidak bisa toleransi dalam permasalahan itu. Kapan? Apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan ijma' pertama ini. Kalau pendapat itu bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin, maka tidak boleh kita terima. Yang harus kita pegang adalah ijma'. Kenapa? Karena ijma' itu hujjah. Yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang sahih, kemudian sharih, bukan hanya sahih, sharih, bukan cuma sharih, tidak mansukh, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat ini tidak boleh diterima. Saya berikan contoh. Abu Hanifah dalam masalah arak pendapatnya aneh. Menurut beliau, yang namanya arak itu apabila berasal dari anggur. Adapun kalau bukan dari anggur tidak disebut arak. Sedangkan jumhur mengatakan, imam yang tiga, setiap yang memabukkan arak. Maka pendapat Abu Hanifah tidak bisa kita toleransi, Pak, karena bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih, tidak mansukh, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Apa itu? Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu haram. Sekarang kalau misalnya ada pemuda minum arak yang terbuat dari rambutan misalnya, kemudian antum ingkari, lalu si pemuda berkata, ini pendapat Abu Hanifah. Maaf ya, kita tidak boleh mengingkari, tidak bisa. Kita katakan dalam hal ini Abu Hanifah salah,
dan telah bertabrakan dengan hadis yang sahih. Contoh lain, Abu Hanifah mengatakan sedekap dalam sholat itu tidak disyariatkan. Hujahnya apa? Karena tidak ada dalil. Sementara jumhur mengatakan sunnah karena ada dalil. Dalam hal ini kita tidak bisa terima perkataan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Masalahnya hadis-hadis tentang sedekap dalam sholat itu belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Maka bagaimana kita akan menghormati pendapat Abu Hanifah? Karena pendapat tersebut bertabrakan dengan apa? Hujah, dalil. Ini harus kita pahami, Pak. Makanya masalah-masalah ikhtilaf itu harus dibedakan dan dipilah. Kadang kan ada orang yang menghadapi perselisihan ulama itu puyeng, Pak, bingung. Ketika bingung tidak berusaha untuk mencari, tapi malah mencetuskan kata-kata yang menunjukkan kebingungan. Contoh misalnya apa? Udah, jangan merasa benar sendiri. Udah, jangan merasa paling benar kamu. Sering mendengar nggak gitu? Sebetulnya ini menunjukkan kebingungan. Dia sedang bingung, mana yang benar gitu loh. Jadi karena saking dia bingung dan dia pun tidak berusaha mencari, dibiarkan dia ngambang begitu. Akhirnya dia mencetuskan, udahlah, nggak usah merasa benar sendiri. Ya. Dan anehnya kemudian dia memaksakan pendapat dia kepada kita. Kamu jangan merasa paling benar. Maka kita jawab lagi, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Hah? Kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya iyalah, ya udah. Yang namanya merasa benar itu fitrah manusia, Mas. Jangankan Anda, Fir'aun saja merasa dirinya benar. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh, Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Makanya kalau ada orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Masalahnya, Pak, di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, perkataan ulama, masa nggak boleh merasa benar? Itu hak. Yang hak itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, apalagi didukung oleh ijma. Itulah hak, kebenaran yang harus kita pegang. Cumanya masalahnya seperti itulah. Kaum muslim ini sudahlah nggak mau nuntut ilmu. Ketika dihadapkan sesuatu yang sifatnya perbedaan, mereka tidak berusaha untuk mencari, tapi dibiarkannya ngambang seperti itu. Lalu kemudian mencetuskan ide-ide yang bingung juga. Akibatnya seperti itu jadinya, Pak. Allahul musta'an wal istiqlal.